Setelah berakhirnya abad pertengahan, monarki-monarki absolut bermunculan dalam tahun-tahun antara 1500 hingga 1700 Masehi. Raja-raja ini menganggap dirinya berhak atas tahtanya berdasarkan konsep hak suci raja. Sebagai reaksi dan kritikan atas kekuasaan raja yang absolut ini, muncul berbagai aliran pemikiran yang didasarkan atas paham demokrasi. Untuk mewujudkan paham demokrasi ini, timbullah gagasan untuk membatasi kekuasaan pemerintahan dengan suatu konstitusi. Konstitusi atau Undang-Undang Dasar ini merupakan dokumen hukum yang mengatur pembagian kekuasaan pemerintahan ke dalam eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kemudian menentukan dan membatasi kekuasaan pemerintahan dan menjamin hak-hak asasi warga negara. Paham yang kemudian dikenal sebagai demokrasi konstitusional atau konstitusionalisme ini akhirnya diterima sebagai suatu cara pengaturan kehidupan bernegara terbaik oleh masyarakat dan bangsa yang menyebut dirinya modern. Di Indonesia, diterimanya paham konstitusionalisme tercermin dari dirumuskannya konstitusi atau Undang-Undang Dasar oleh para founding father sejak sidang BPUPKI, terutama pada masa sidang kedua tanggal 10 hingga 17 Juli tahun 1945. Nah, kali ini kita akan membahas apa itu Undang-Undang Dasar yang kemudian dikenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945. Oke, mari kita bahas. Saat kemerdekaan Indonesia diproklamirkan sebagai negara, Republik Indonesia belum memiliki konstitusi atau undang-undang dasar. Undang-undang dasar kita baru disahkan dan ditetapkan oleh PPKI pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus tahun 1945 atau 1 hari setelah kemerdekaan. Undang-undang dasar kita sudah dirumuskan sejak sidang-sidang BPUPKI. Dalam sidang kedua BPUPKI dibentuk panitia hukum dasar yang bertugas membuat rancangan undang-undang dasar. Panitia ini kemudian membentuk panitia kecil yang bertugas untuk membuat rumusan rancangan undang-undang dasar. Setelah BPUPKI menyelesaikan tugasnya, pemerintah tentara Jepang membentuk PPKI yang bertugas untuk menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kemerdekaan. PPKI mulai melaksanakan tugasnya sejak tanggal 9 Agustus dan rencananya kemerdekaan Indonesia akan disahkan di Tokyo pada tanggal 24 Agustus tahun 1945. Tapi, dengan terjadinya insiden bom atom di Hiroshima dan Nagasaki yang menyebabkan Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, keadaan telah berubah secara total. Bangsa kita akhirnya memutuskan untuk memproklamasikan kemerdekaan secara mandiri pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Menurut Hans Kelsen, jika suatu pemerintahan yang baru dapat mempertahankan konstitusinya yang juga baru, maka berdasarkan hukum internasional, pemerintahan dan konstitusi yang baru tersebut adalah sah dan valid. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai suatu revolusi groundwork yang disahkan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 dan dapat dipertahankan dalam masa revolusi adalah sah di mata hukum. Dalam sejarah konstitusi di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 sempat digantikan oleh dua hukum dasar lainnya, yaitu Konstitusi RIS 1949
dan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Melalui Dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959, Undang-Undang Dasar 1945 diberlakukan kembali sebagai hukum dasar negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar ini terdiri dari 3 bagian, yaitu pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Batang tubuh sendiri terdiri atas 37 pasal, ditambah aturan tambahan dan aturan peralihan. Sesuai sifat hukum dasar, maka hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Dasar bersifat umum dan singkat, serta menyerahkan pengaturan lebih lanjut kepada peraturan perundangan di bawahnya. Fungsi konstitusi sebagai koreksi atas kekuasaan raja yang absolut juga tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Misalnya, dalam pasal 1 ayat 2, Undang-Undang Dasar kita dengan tegas menganut asas kedaulatan rakyat. Kemudian, pembagian kekuasaan ke dalam 3 cabang, yaitu eksekutif dalam bab 3 tentang kekuasaan pemerintahan negara, legislatif dalam bab 7 tentang Dewan Perwakilan Rakyat, dan yudikatif dalam bab 9 tentang kekuasaan kehakiman. Meskipun sekilas nampak demokratis, nyatanya, Undang-Undang Dasar ini belum cukup kuat sebagai landasan kehidupan yang demokratis. Selain itu, terdapat pasal-pasal yang multitafsir dan cenderung otoriter. Undang-Undang Dasar ini justru memberi peluang lahirnya absolutisme dalam bentuk baru. Pemerintahan otoriter yang dipraktikkan oleh Orde Baru menjadi bukti nyata lemahnya nilai dan prinsip demokrasi dalam Undang-Undang Dasar 1945. Akhirnya, hal ini memantik gelombang reformasi tahun 1998 yang salah satu tuntutannya menghendaki amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Akhirnya, amandemen atau perubahan Undang-Undang Dasar 1945 pun dilaksanakan melalui 4 tahapan, mulai dari tahun 1999, tahun 2000, tahun 2001, dan tahun 2002. Setelah perubahan, Undang-Undang Dasar 1945 hanya terdiri dari 2 bagian, yaitu pembukaan dan pasal-pasal. Perubahan ini mencakup 21 bab, 73 pasal, dan 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. Perubahan ini memperkuat prinsip check and balance, penegasan otonomi daerah, penyelenggaraan pemilu, kekuasaan kehakiman yang merdeka, hal-hal terkait keuangan, dan penyempurnaan sistem ketatanegaraan lainnya. Untuk memperkuat prinsip check and balance, amandemen menghapus kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara sehingga sejajar dengan kedudukan lembaga negara lainnya. Amandemen juga menghapus Dewan Pertimbangan Agung dan melahirkan lembaga-lembaga negara yang baru, yaitu Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan suatu bank sentral. Kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Peraturan Perundang-undangan Nasional saat ini diatur dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Pasal ini mengatur tentang hierarki hukum di Indonesia, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, ketetapan MPR, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten atau kota. Oke,
Sekian pembahasan kita tentang apa itu Undang-Undang Dasar 1945. Kalau kalian mau nambahin, kasih kritik atau saran, drop aja di kolom komentar. Dan terima kasih.